Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Oke, kita langsung mulai karena pertemuan kita hari ini kebetulan bertabrakan dengan daras selanjutnya. Jadi jam 3.30 harus sudah selesai. Karena jadwal daras selanjutnya jam 3.30. Oke. Sebelum kita masuk kitab, kita bahas dulu tentang sesuatu yang selalu dijadikan sebagai madkhol untuk ilmu kalam, yaitu pembahasan tentang aqsam al-hukum al-aqli. Oke. Kenapa ini dijadikan pembahasan? Agar kita memahami saat di dalam pembahasan ilmu kalam itu nanti mencakup tentang al-wajib, wajibat, mustahilat, sama mungkinat. Mungkinat itu maksudnya adalah jaizat. Nah, waktu kita katakan wajib, wajib itu merupakan salah satu hukum. Kalau memang itu hukum, maka hakimnya siapa? Nah, maka dari itu semua, sebelum kita masuk ke sana semua, maka kita harus perjelas dulu tentang hukum itu apa. Gitu. Oke, kita tarik di sini dulu. Hukum. Hukum itu apa? Hukum itu adalah isbatu syai'in li syai'. Ini adalah hukum. Au nafyu. Nafyuhu punya kembali kepada syai', anhu punya kembali kepada syai' yang kedua. Mengisbat sesuatu pada sesuatu yang lain. Sesuatu yang dimaksud itu apa? Sesuatu yang dimaksud itu adalah dua syai' ini berarti kan ada syai' awal, ada syai' sani. Oke. Yang dimana awal dan sani ini itu adalah al-mudrok. Itu adalah mudrok. Atau yang dimaksud dengan itu adalah al-ma'lum. Ma'lum itu yang diketahui ya. Intinya semua yang ada di dalam sanubari kita itu nanti dikatakan sebagai al-ma'lum. Atau nanti diterangkan juga al-ilm. Gitu. Berarti syai' yang dimaksud di sini bukan tisu ini, bukan papan tulis ini, bukan spidol ini, bukan. Tetapi pengetahuan kita akan tisu ini, pengetahuan kita akan spidol ini, pengetahuan kita akan papan tulis ini. Itu yang dinamakan dengan syai' di sini. Berarti saat kita memiliki dua pengetahuan, kita mengetahui apa itu hitam. Jadi bukan hitamnya ya, tetapi pengetahuan kita akan hitam, sama kita mengetahui apa itu spidol. Jadi bukan ininya, tetapi pengetahuan kita akan benda ini. Jelas? Nah, saat kita menghukumkan pengetahuan kita akan hitam dengan pengetahuan kita akan spidol, itu namanya hukum. Jelas ya? Kenapa? Karena kita sedang mengisbat pengetahuan kita akan hitam kepada pengetahuan kita akan spidol. Itu yang dinamakan dengan al-mudrok. Gitu, al-mudrok atau al-ma'lum atau al-ilm. Atau ini semua nanti dinamakan dengan at-tasawwur. Gitu. At-tasawwur. Ini nih yang dimaksud di sini nih. Berarti syai' awal ini dimaksudkan dengan at-tasawwur. At-tasawwur al-awwal, syai' tsani berarti at-tasawwur as-tsani. Jelas? Itu. Jadi jangan mengira syai' di sini oh berarti saya isbat itu kan menetapkan juga. Berarti saya mau menetapkan tisu ini ke sini. Itu juga kita katakan isbatu syai' li syai'. Tetapi bukan itu yang dimaksud di dalam hukum. Karena hukum yang dimaksud itu adalah syai' yang diartikan di sini itu adalah at-tasawwur, pengetahuan kita. Jelas? Oke. Itu namanya al-hukmu. Jelas ya? Nah, jadi misalnya saat kita mengatakan, jadi bukan di perkataan ya, tetapi di i'tiqad kita, pengetahuan kita. Saat kita mengatakan ini al-qalam
Gimana saya? Ini aja. Al-qalam aswad. Nah, ini sejatinya kita bukan sebatas mengatakan al-qalam aswad, tapi kita sedang mengekspresikan apa yang kita ketahui, dan yang kita ketahui itu berbentuk hukum. Jelas? Gitu. Kita sedang mengekspresikan, saya memiliki pengetahuan. Yang pertama pengetahuan saya tentang kolam, yang kedua pengetahuan saya tentang aswad, lalu saya ekspresikan, lalu saya hukumkan dua pengetahuan saya itu. Jelas ya? Nah, pengetahuan saya itu tadi, yang ini akan pengetahuan yang satu dan yang dua lalu saya hukumkan, itu nanti pengetahuannya dinamakan dengan tasdik. Al-ilmunya, al-mudroknya, al-ma'lumnya dinamakan dengan tasdik. Pengetahuan kita kepada kolam saja atau kepada aswad saja itu namanya tasawur. Berarti saat kita menghukumkan satu tasawur kita kepada tasawur yang satu lagi, itu nanti dinamakan dengan tasdik. Jelas ya? Nah, makanya nanti dikatakan tasdik itu apa? Tasdik itu adalah al-idrak bi hukmin. Maka di sini kita ngelihat nih, ada dua ini tasawur. Berarti kepada kolamnya saja atau kepada aswadnya saja itu tasawur. Kepada satu kesatuan kolam aswad itu adalah tasdik. Nah, jadi bedain ya, tasdik itu pengetahuannya, sedangkan ini al-qalam aswad itu suara dari pengetahuan kita. Maka nanti dinamakan dengan ini sebagai ad-dal. Ada nanti di dalam mantiq itu pembahasan ad-dalalah. Dalalah itu apa? Dalalah itu adalah di saat kita mau mentransfer apa yang kita ketahui kepada orang lain. Caranya seperti apa? Ya dengan kita suarakan. Jelas ya? Itu dengan kita suarakan. Oke, sampai sini aja dulu. Berarti kita udah tahu tuh. Berarti hukum itu adalah isbat syai' kepada syai'. Yang syai' yang dimaksud itu adalah tasawur satu dengan tasawur dua. Berarti kan kita detik ini memiliki banyak banget tasawur kan? Kita mengetahui apa itu dinding, apa itu bantal, apa itu kipas, apa itu lampu. Banyak banget pengetahuannya, gitu. Tapi selama kita tidak mengisbat antara satu pengetahuan kepada pengetahuan yang lain, maka semua pengetahuan itu nanti dinamakan sebagai pengetahuan berbentuk tasawur. Tapi kalau kita udah mengisbat, oh kipas ini hitam, oh dinding ini putih, oh lampu itu putih, oh meja ini coklat. Berarti ada dua pengetahuan tuh yang sedang kita ikat tuh. Pengetahuan, misalnya meja ini coklat. Pengetahuan kita akan coklat dan coklat warna ya, bukan coklat makanan. Pengetahuan kita akan coklat dan pengetahuan kita akan meja. Baru akhirnya kita memahami, oh saya mengetahui coklat, saya mengetahui meja, berarti meja ini coklat. Lalu saya suarakan. Nah, suara dari tasdik itu nanti namanya adalah al-qadiyah. Suaranya ya. Pengetahuannya namanya tasdik. Makanya bedakan antara tasdik dan qadiyah. Jelas? Nah, berarti kita kembali lagi. Kalau ini tadi jelas, maka kita memahami di sini ini adalah nih al-qalamu aswad. Berarti itu adalah al-qadiyah. Gitu. Pengetahuan kita akan yang diisi, pengetahuan kita akan isi dari qadiyah ini itu namanya tasdik. Kalau dipreteli, preteli itu apa ya? Dibongkar. Kalau dibongkar itu berarti menyisakan tasawur satu, tasawur satu. Bisa ya, bedain ya. Oke. Maka yang dimaksud di sini, syai' di sini adalah tasawur satu, syai' kedua adalah tasawur dua. Nah, hukum itu adalah mengisbat syai' kepada syai'. Oke, berarti mengisbat aswad, sawat, pengetahuan kita tentang sawat kepada al-qalam. Oke. Kita selesaikan di situ. Berarti kita udah sampai di sini tadi. Hukum itu isbatu syai'in au nafyu syai'in an syai'in. Apa maksud nafyu syai'in an syai'in? Di saat kita mengatakan hadzal qalam ini atau al-qalamu laisa aswad. Berarti kita menafikan pengetahuan kita tentang aswad dari kolam yang ini. Berarti itu kan juga namanya hukum. Jadi hukum itu imma mengisbat, imma menafikan. Jelas nih? Nah, itu aja pahami dulu hukum tuh. Oke. Berarti saat mengisbat itu kan berarti ada hubungan antara dua hal. Jelas ya? Ada hubungan antara dua hal itu nanti itu. Seperti kayak gini nih. Al-qalamu aswad itu adalah qadiyah karena suara dari penghukuman kita
Gitu. Nah, di dalam qadiyah itu nanti ada juzuknya. Juzuk pertama dari qadiyah itu nanti dinamakan dengan maudhu. Maudhu biasa disingkat dengan dot. Juzuk kedua dari qadiyah dinamakan dengan mahmul, disingkat dengan hak. Jadi maudhu sama mahmul itu adalah suara dari tasawur. Tasdik, qadiyah satu kesatuannya itu suara dari tasdik. Maudhu'nya saja atau mahmulnya saja itu suara dari tasawur. Jelas ya? Itu suara dari tasawur. Nah, begitu juga salah satu suara dari tasawur itu adalah at-ta'rif. Ta'rif itu apa? Ta'rif yang di dalam definisi. Saat kita mendefinisikan sesuatu, itu semua ada suara dari apa yang kita ketahui, tapi berbentuk tasawur karena nggak ada penghukuman di situ. Kalau udah ada penghukuman, maka nanti dinamakan dengan qadiyah. Oke, jelas sih? Nah, berarti gini, dalam hukum itu kan isbat atau nafi, berarti antara dua hal dong minimal. Gitu, minimal antara dua hal hubungannya. Gitu. Nah, permasalahan selanjutnya adalah siapa atau pihak apa gitu. Karena siapa nanti kita hanya terikat kepada orang, tapi kita katakan pihak apa atau pihak mana gitu aja. Pihak mana yang menjadi penentu mau mahmul ini dihukumkan kepada maudhu? Pihak mana yang menentukan? Gitu. Misal gini, saya menghukumkan, kita pakai bahasa Indonesia aja. Saya menghukumkan api itu ini hanya sebagai robit saja ya. Robit itu maksudnya penghubung antara maudhu sama mahmul gitu. Kalau di dalam bahasa Arab itu kan langsung Zaidun qaim. Itu aja kan. Kita langsung bisa mengetahui hubungan itu atau mau i'rabnya hanya sebatas i'rabnya apa. Tapi terkadang di dalam kalau dalam bahasa Indonesia itu ada penghubungnya gitu atau misalnya Zaidun abun. Kalau kita diartikan kepada Indonesia, Zaidun adalah seorang bapak. Adalah seorang itu adalah penghubung. Gitu. Nanti kalau di dalam qadiyah itu nanti dinamakan dengan robit, penghubung. Oke, api itu panas. Api itu panas. Sama. Nanti saya memberikan uh, contoh pertama ini. Contoh pertama ini, api itu panas atau es itu dingin. Es itu dingin. Terus ada ini juga pernyataan nih, pernyataan. Berarti yang satu itu menjadi mahkum. Oke. Berarti kan kita mengatakan tadi bagian pertama isbatu syai' li syai'. Ini berarti isbatu syai' syai' awal tetapi nanti di dalam qadiyah dia nanti menjadi bagian kedua. Jadi waktu kita katakan al-qalam aswad itu sedang isbatu sawat lil qalam. Paham ya? Kebalik nanti di sini nih. Isbatu sawat lil qalam. Oke. Berarti ini isbatu panas li api. Isbatu dingin li es. Jelas ya? Oke. Begitu juga nanti berarti ini adalah maudhu'nya dot. Ini adalah mahmulnya. Atau bahasa lainnya ini adalah mahkum bihi. Al mahkum bihi. Ini adalah mahkum alaih. Ini diingat ya, diksi aja nih. Ini adalah mahkum bihi. Ini adalah mahkum alaih. Oke. Saya kasih dua contoh di sini. Terus kita kasih contoh lain. 2 tambah 2. Ini satu kesatuan nih, 2 tambah 2. Bukan 2 itu 1, tambah itu 1, 2 itu 1 bukan. Atau 2 tambah 3 aja, biar enggak bingung. 2 tambah 3 itu saya menggunakan itu agar kita lihat diksi bahasa Indonesia. 2 tambah 3 itu 5. Berarti ini adalah maudhu, 2 tambah 2 itu 2 tambah 3 itu maudhu, 5 itu mahmul. Oke. Sama yang terakhir salat itu wajib. Oke. Keempat ini itu adalah hukum. Atau keempat ini itu adalah pengetahuan yang disuarakan dan pengetahuan itu berbentuk penghukuman akan pengetahuan satu pada pengetahuan dua. Pernyataan pertama, pengetahuan kita akan api dan pengetahuan kita akan panas, lalu kita menghukumkan dalam pengetahuan kita api itu panas. Lalu akhirnya pengetahuan itu kita suarakan dengan suara yang berbentuk qadiyah.
dengan berbunyi api itu panas. Jelas ya? Nah, berarti ini nanti keempat ini ada hukum di situ. Jelas ya? Kalau di situ ada hukum, maka pertanyaan selanjutnya, apa hakimnya? Nah, hakim ini yang saya maksudkan tadi, pihak penentu. Si mahmul dihukumkan kepada maudhu. Pihak penentunya. Jelas kan nih? Pihak penentu, si mahmul dihukumkan kepada maudhu. Jelas? Nah, hakim di sini nanti, itu setidaknya kita langsung aja, biar nggak ini. Hakim di sini, itu nanti dikerucutkan menjadi 3 hakimnya, penentunya. Pihak penentu, mahmul, bisa dihukumkan kepada maudhu, sehingga akhirnya kita mengetahui ikatan itu nanti penentunya itu ada 3. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan al-aqal, penentunya akal. Yang kedua, dinamakan dengan syarak. Syarak itu maksudnya syariat. Yang ketiga adalah adah. Adah itu maksudnya adalah huruf gitu. Maksudnya eh, ini kenapa kok ini dihukumkan ke ini? Oh, karena ada yang menentukan. Padahal akal saya bisa membayangkan dia dihukumkan ke yang lain. Padahal syariat juga nggak mengatakan gitu. Akal saya nggak mengatakan gitu. Jelas. Terus ada yang satu lagi, penghukuman juga. Ini kenapa dihukumkan seperti ini? Oh, ini karena memang akal. Dalam artian akal menolak kalau ini nggak dihukumkan kayak gini. Padahal walaupun syariat nggak mengatakan, ataupun walaupun ada juga nggak mengatakan. Jelas ya? Tapi ini yang menentukan adalah akal. Terus ada yang satu lagi mengatakan, ini kenapa kok dihukumkan kayak ini? Oh, ini nggak mungkin karena ada. Dan akal saya juga bisa membayangkan nggak dihukumkan itu. Ini berarti dihukumkan sama syariat. Jelas? Nah, kita lihat dari 4 ini nih. 4 ini nih. Berarti tadi ada 4 hukum nih. Dengan hakim yang berbeda. Oke. Kita mulai dari yang paling enak, yang paling 4 dong. Sholat itu wajib. Apakah gara-gara budayanya manusia? Enggak. Atau apakah gara-gara kita berpikir, kayaknya memang sholat wajib deh. Setelah saya pikir-pikir, kesimpulannya wajib. Apakah gitu? Enggak. Tetapi kalau bukan karena syariat yang datang dan menghukumkan sholat itu wajib, kita nggak akan pernah mengetahui sholat itu wajib. Jelas ya? Berarti ini sholat itu wajib. Atau sholat subuh itu 2 rakaat. Atau sholat maghrib itu 3 rakaat. Kan ada mahkum alaih, ada mahkum bihi di sana tuh. Dengan itu semua hakimnya adalah syariat. Hakimnya. Jelas? Oke, maka ini adalah contoh yang hakimnya syariat. Oke. Yang selanjutnya, nih yang kedua dulu. Es itu dingin. Es itu dingin. Itu kira-kira apa hakimnya? Apakah akal kita selalu mengatakan es itu wajib dingin? Enggak. Apakah syariat? Enggak dong. Ngapain syariat ngurus-ngurus es? Gitu. Berarti akal pun enggak. Karena akal bisa membayangkan es itu panasnya lebih panas dari api. Akal bisa ngebayangin akal loh ya. Jadi jangan mempersempit kemungkinan akal. Akal ini adalah kemungkinan yang paling nakal kayak gitu. Dia bisa menerima banyak banget kemungkinan. Bisa jadi gini, bisa jadi gini, bisa jadi gini. Itu akal. Gitu. Oke. Berarti es itu dingin. Itu hakimnya adalah ada. Kenapa? Karena semua es yang kita temukan di dunia itu dingin semua. Kayak itu. Walaupun akal saya sejatinya bisa aja membayangkan kutub utara itu jauh lebih panas daripada musim panasnya di Mesir kayak itu misalnya. Bisa jadi. Kan gitu kan, akal kita bisa membayangkan sebaliknya. Oke. Berarti ini yang kedua, pernyataan ini hakimnya adalah ada. Yang ini api itu panas juga ada. Nah, baru selanjutnya 2 tambah 3 itu 5. Apa hakimnya itu? Akal. Dalam artian akal nggak bisa menerima kalau misalnya mahkum bihinya bukan 5. Paham ya? Gitu. Kalau mahkum alaihnya bukan 2 tambah 3, masih bisa terima. Seperti apa misalnya? Seperti 1 tambah 4. Seperti 5 kali 1. Dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ikatannya kayak gini, maka akal nggak bisa menerima kalau mahkum bihinya itu bukan 5. Paham ya? Nah, maka di sini hakimnya adalah akal. Jelas? Nah, baru selanjutnya, kita berarti udah mengerjut nih. Hukum itu tadi itsbatu syai' li syai' au nafyu syai' an syai'. Terus di dalam hukum itu ada hakim.
hakim itu setidaknya ada 3. Nah, kita mengerucut kepada hukum yang hakimnya adalah akal. Makanya dinamakan dengan hukum akli. Paham ya? Kalau misalnya hukum yang hakimnya adalah syarak, maka dinamakan dengan hukum syar'i. Dan itu yang kita temukan di dalam usul fikih. Di saat kita melihat bahwasanya sholat itu wajib, zina itu haram, sholat sunnah ini sunnah, sholat sunnah ini mandub, melakukan ini makruh, makan itu mubah. Itu kan berarti ada mahkum alaih, ada mahkum bihi. Seperti itu. Atau ada maudhu'at, ada mahmulat. Dan kita ngelihat, oh ternyata hakim dari semua maudhu'at dan mahmulat ini itu adalah syariat. Jelas nih. Nah, di sini hakimnya itu adalah akal. Oke, jelas ya. Kita mengerucut, Pak. Nah, berarti kita kelompokkan di sini. Oke. Maka waktu kita udah masuk di sini, kita akan lihat berarti hukum akal aksamnya itu ada 3. Ada sesuatu yang dimana akal nggak bisa menerima ini dihukumkan. Paham nggak? Misalnya, kita udah nggak pakai contoh lagi ya. Kalau ini kan, ini termasuk contoh yang dimana akal tidak bisa menerima ini tidak dihukumkan. Paham nggak nih? Misalnya, ini 2 tambah 3 itu 5. Akal bisa nerima nggak? Itu nggak dihukumkan. Atau akal wajib menerima ini dihukumkan nggak? Wajib. Paham ya? Gitu. Itu nanti diksinya itu dibalik. Akal tidak bisa menerima ini tidak dihukumkan. Diksi lainnya, akal wajib menghukumkan. Paham ya? Oke. Atau misalnya kita kerucutkan, kita ambil contohnya sampelnya. Di sini. Atau misalnya 2 tambah 3 itu 7 misalnya. Gitu. Akal tidak bisa menerima ini dihukumkan. Kebalik. Berarti akal wajib menolak ini. Paham ya? Berarti kalau misalnya akal wajib menolak ini, berarti akal mustahil menerima ini. Paham? Kalau ini, pertama, kita pakai di sini pertama. Akal tidak bisa menerima, ini tidak dihukumkan. Paham? Berarti akal wajib menerima ini. Makanya akhirnya kalau akal wajib menerima itu, berarti itu nanti masuk ke dalam aksam hukum akal yang dinamakan dengan wajib. Paham? Kalau ini, akal tidak bisa menerima ini. Berarti akal wajib menolak ini. Berarti akal mustahil untuk menerima ini. Paham ya? Kalau akal mustahil untuk menerima, maka itu dinamakan dengan mustahil. Salah satu anggota hukum akal juga. Paham? Oke. Baru selanjutnya yang dimana akal bisa menerima, bisa menolak. Akal bisa menerima, bisa menolak, gitu. Seperti apa? Seperti pernyataan ini nih. Es itu dingin. Akal bisa terima nggak? Bisa dong. Setiap hari kita jumpa, kan gitu kan? Tapi akal bisa menolak nggak? Bisa juga. Seperti yang saya katakan, kita bisa ngebayangin aja. Akal kita terima aja. Di kutub utara itu jauh lebih panas daripada di gurun Sahara misalnya. Akal bisa nerima itu. Jelas ya? Berarti es itu dingin, akal bisa nerima, akal bisa nolak. Atau misalnya apa di sini? Tisu ini putih misalnya, akal bisa nerima, akal bisa nolak. Paham ya? Nah, itu nanti kalau akal sah untuk nerima dan akal sah untuk menolak, maka itu dinamakan dengan jaizah. Paham ya? Oke, maka kita ambil sampel 1. Ini sampel 1, berarti ini sampel hukum akal yang wajib. Ini sampel 2, hukum akal yang mustahil. Sampel 3 yang dimana? Contoh ini aja pakai. Begitu juga nanti kalau ini ada pembahasan panjangnya tentang sholat itu wajib. Karena sholat itu wajib, nanti di awal kita memahami itu hukum syarak, tetapi kalau itu udah hukum syarak, maka setelah kita selesai marhalah ilmu kalam, semua hukum syarak itu kita katakan sebagai hukum akal. Berarti semua yang nakliyat itu akan dikatakan sebagai akliyat. Kenapa? Karena saat kita membuktikan keabsahan semua yang nakliyat itu menggunakan akal. Paham ya? Gitu. Sehingga akhirnya setelah itu kita menentukan apapun yang dikatakan syariat, berarti akal kita yang udah memverifikasi itu. Kenapa? Karena sebelum kita memutuskan untuk menerima syariat atau tidak menerima, akal kita yang memverifikasi. Gitu. Di saat kita mengatakan, oh benar nih syariat yang disampaikan, akal yang memverifikasi semuanya.
Sehingga apapun yang dinatijahkan, yang disimpulkan sama syariat, maka dia itu nanti dikatakan dengan hukum akal. Tapi itu setelah bait ya. Sekarang kita hukum akal yang dekat dulu. Minimalnya itu adalah marhalah atau ranah i'tiqad, keyakinan. Oke. Silakan di berarti tadi di hukum akal ini aja di sini. Hukum akal di sini kita tarik menjadi 3. Ini ya, ini yang di sini tarik ya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan al-wajib. Yang kedua al-mustahil. Baru yang selanjutnya ada al-jaiz. Kita paling enak menentukan mustahil itu kalau dia bertolak belakang dari wajib. Begitu juga kita paling enak menentukan wajib itu kalau dia bertolak belakang dari mustahil. Gitu. Apa misalnya ya ini 2 tambah 3 itu bukan 5 misalnya. Maka itu nanti masuk hukum akal yang mustahil. Kenapa? Karena kebaliknya bukan 5, itu 5, itu wajib. Jelas? Kita harus paham dulu nih pendekatan-pendekatan ini. Baru selanjutnya kita maju selangkah ke depan, yaitu tentang apa? Nah, baru kita masuk ke dalam pembahasan i'tiqadnya. Di saat kita mengatakan ada yang wajib diketahui sama mukallaf. Nah, setelah inilah nanti kita tafrik itu waktu dikatakan ini wajib diketahui sama mukallaf. Oh, berarti kan ada penghukuman tuh, ini wajib. Nah, yang mengatakan wajib itu apa? Apakah akal, ataukah syariat, ataukah ada? Oke, ternyata yang wajib diketahui sama mukallaf itu adalah wajib bagi Tuhannya, mustahil bagi Tuhannya, dan jaiz bagi Tuhannya. Nah, setelah itu kita bertanya lagi, yang mengatakan wajib ini wajib bagi Tuhan itu apa? Apakah akal, apakah syara, apakah ada? Gitu. Jelas ya? Itu yang selain. Nanti ini dihapus. Udah di foto. Tolong hapus semuanya. Oke, sebelum kita lanjut, kita langsung baca kitab dulu. Masuk ke dalam kitab. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain. Amin. Kita langsung masuk aja di dalam matanya. Muqaddimatun. Muqaddimah beliau sangat singkat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tidak melupakan hamdalah, dan kita di awal memulai tadi juga tidak melupakan basmalah. Tapi kita selalu husnuzon sama musannif. Musannif juga tidak pernah melupakan basmalah saat mentasnif kitab atau saat mentaklif kitab. Terus juga ada sholawat di sana, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terus langsung kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Aqsamul hukmil aqli. Tadi kita udah lihat ya, hukum itu tadi apa? Saya jelaskan dulu dari awal. Hukum yaitu mengikat 2 pengetahuan, itu nanti dinamakan dengan hukum. Atau menafikan 2 pengetahuan, itu dinamakan dengan hukum. Berarti mengikat dan menafikan itu terjadi setelah kita mengetahui. Paham nggak? Jadi jangan sampai orang nggak tahu apa-apa, lalu dia mengklaim mengikat. Apa yang diikat? Nggak ada yang dia ketahui. Jelas nggak? Makanya sampai dikatakan, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri syai'. Fara' itu maksudnya apa? Fara' itu maksudnya adalah setelah asal. Berarti asalnya, intinya adalah mengetahui dulu. Setelah mengetahui baru menghukumkan. Misalnya, kenapa saya bisa menghukumkan bahwasanya tisu itu putih? Karena saya tahu apa itu tisu dan saya tahu apa itu putih. Bisa nggak saya menghukumkan tisu itu putih kalau saya nggak pernah tahu tisu itu apa? Tapi saya tahu putih itu apa? Bisa nggak? Ya bisa. Makanya hukum itu harus setelah tasawur. Setelah tasawur semua yang dihukumkan ya. Maka kita harus memahami itu kaidah tentang al-hukmu 'ala syai'i far'an an tasawwurihi, kayak gitu. Berarti kalau kita mengatakan mengikat pengetahuan atau melepaskan, menafikan pengetahuan, maka kita harus tahu dong. Karena kan kita mengikat pengetahuan, berarti pengetahuannya harus ada. Nggak mungkin kita mengatakan mengikat pengetahuan, tapi kita nggak tahu. Atau menafikan pengetahuan, tapi kita nggak tahu. Jelas nggak nih? Oke.
I'lam itu aqsamul hukmil aqli. Yang pertama i'lam. Beliau kan langsung masuk nih i'lam hukum akli itu ada berapa gitu. Tapi kita pisahkan dulu. Tuh, berarti hukum itu adalah isbatu syai'in li syai'in atau nafyu anhu atau nafyu anhu. Terus di dalam isbatu syai'in li syai'in itu ada yang namanya musbit. Musbit itu yang mengisbat itu nanti musbit. Nah, musbit inilah kalau ranahnya hukum maka dia dinamakan dengan hakim. Paham ya? Musbit atau hakim. Maka saya nggak mengatakan siapa, tetapi pihak mana, gitu. Kenapa? Karena akal kan nggak bisa kita katakan siapa. Adah juga nggak bisa kita katakan siapa. Jelas nggak nih? Syariat juga nggak bisa langsung kita itlakkan siapa. Makanya saya lebih menggunakan diksi pihak mana yang menjadi hakim atau pihak mana yang menjadi musbit. Karena ada isbat nih, berarti ada yang mengisbat kan gitu kan? Yang mengisbat itu adalah musbit. Nah, musbitnya itu pihak mana? Apakah pihak syariat, ataukah pihak akal, ataukah pihak ada? Nah, kita tadi melihat tiga contoh, di situ ada isbatu syai'in li syai'in, tapi hanya sisi isbatu syai'in li syai'in aja tadi. Empat contoh bahkan tadi. Empat contoh di situ ada isbatu syai'in li syai'in dan kita tentukan semua. Oh, yang ini musbitnya akal. Yang ini musbitnya ada, yang ini musbitnya syarak dan seterusnya. Maka kita mengerucut lagi. Berarti kita setidaknya udah mengetahui ya, yang musbitnya dua aja minimal yang kita bawa nanti. Yang musbitnya syarak dengan yang musbitnya akal. Itu dua yang kita pakai dulu. Karena yang musbitnya ada nggak kita pakai dulu di sini nih. Jelas nih. Berarti kita udah mengetahui yang musbitnya syarak dengan yang musbitnya akal. Kalau yang musbitnya syarak itu adalah yang diisbat atau hakimnya itu adalah syariat, seperti sholat itu wajib, zakat itu wajib, sholat subuh itu 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan seterusnya. Kalau yang musbitnya adalah akal, berarti yang diisbat sama akal. Azan. Oh, oh iya, kita tadi mulai jam 2. Oke, kita langsung aja. I'lam annal hukmal aqli ya. Oh, ini terlalu terdengar. Kita dengar aja dulu lagi. Oke, kita langsung lanjut. Irhasiru fi thalathati aqsamin. Hukum akal itu terbatas menjadi 3 aksam. Pertama al-wujubu wal istihalatu wal jawaz. Wujub, istihalah, jawaz. Al-wajib. Nah, beliau mendefinisikan satu persatu. Tadi saya menggunakan dua diksi ya. Wajib itu adalah yang akal tidak bisa menerima, ini tidak diisbat.
gitu. Atau akal tidak bisa menerima, ini tidak dinafikan. Paham nggak? Berarti mesti diisbat atau mesti dinafikan. Itu wajib ya. Oke. Nah, ini di dalam ta'rif ini menggunakan diksi pertama. Waktu menggunakan mustahil, kita tadi menggunakan 3 diksi kan? Gitu. Apa pertama? Mustahil itu berarti akal itu tidak bisa menerima, ini diisbat. Atau akal tidak bisa menerima, ini dinafikan. Berarti akal wajib menolak ini. Kan gitu. Itu diksi kedua tuh. Berarti diksi pertama tadi, akal tidak bisa menerima, ini diisbat atau dinafikan. Berarti akal wajib menolak ini. Maka sama dengan akal mustahil menerima ini. Nah, diksi yang ketiga itu sama seperti diksi yang pertama. Waktu kita mengatakan akal tidak bisa menerima ini, sama dengan akal mustahil menerima ini. Paham ya? Gitu. Nah, ini nanti kenapa saya tadi memberikan beberapa diksi? Karena nanti kalian kalau ngebaca kitab-kitab yang berbeda, itu nanti diksinya beda-beda. Mayak bada al-intifa, mayak balu as-subut, seperti itu. Kalau di sini mayutasawwaru fil aqli adamuhu, mayutasawwaru fil aqli wujuduhu, seperti itu. Diksinya beda-beda. Tapi intinya sama. Intinya adalah yang diterima sama akal atau yang tidak diterima sama akal. Yang diterima itu ima menerima nafinya atau isbatnya. Yang tidak diterima itu imam tidak menerima isbatnya atau nafinya. Oke, di situ. Berarti di sini kita menggunakan diksi yang pertama ini tadi, yaitu fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Adamuhu itu menjadi naib fa'il dari yutasawwaru. Yutasawwar. Yutasawwar itu berarti di dalam akal tidak bisa menerima ilmu itu atau tasawur itu. Seperti apa tadi? Seperti 1 tambah 1 tidak bisa menerima dia tidak gitu maksudnya. Seperti 1 tambah 1 itu 2. 5 tambah 5 itu 10. Berarti ada isbat di situ. Mengisbat 10 kepada 5 tambah 5. Itu. Dan akal tidak bisa menerima itu tidak diisbat. Itu yang dinamakan dengan la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Akal tidak bisa menerima adam. Adam itu maksudnya tidak seperti itu. 5 tambah 5 itu 10. Akal tidak bisa menerima enggak gitu. Berarti akal wajib menggitukan, gitu ya. Dibalik aja gitu. Akal wajib menggitukan. Akal tidak bisa menerima, tidak gitu. Oke. Ma la yutasawwaru fil aqli adamu, akal. Kita di sini ngomongnya ranah akal dulu. Terus wal mustahilu mala, kebaliknya. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Seperti misalnya 5 tambah 5 itu 15. Maka akal nggak bisa menerima seperti itu. Jelas ya? Berarti la yutasawwaru fil aqli wujudu hadza gitu. Gitu. Berarti tadi itu pengikatan itu. Pengikatan 5 tambah 5 diikat kepada 15. Akal nggak bisa menerima wujudnya itu. Paham? Gitu. Akal tidak bisa menerima wujudnya itu. Berarti maksudnya apa? Akal wajib menolak itu. Kalau akal wajib menolak itu berarti akal mustahil nerima itu. Maka nanti dinamakan dengan mustahil. Jelas? Oke. Terus al-jaiz, dua hal itu tadi, akal bisa nerima, akal bisa nolak. Maksudnya akal bisa tidak bisa membayangkan wujud, akal bisa membayangkan adam. Seperti putihnya tisu ini, akal bisa membayangkan ini putih, akal bisa membayangkan ini tidak putih. Kan gitu aja. Oh, berarti tisu ini putih, melengketkan putih kepada tisu ini atau kepada tisu gitu aja, nggak mesti yang ini. Melengketkan putih kepada tisu itu adalah hukum akal yang jaiz. Karena akal bisa membayangkan tisu ini putih, bisa membayangkan tidak putih. Atau adanya tisu ini, ada. Bukan putihnya ya, tapi adanya. Apakah tisu ini wajib ada? Nggak wajib. Berarti akal itu bisa menerima tisu ini ada, karena kita sekarang ngelihat ada. Akal juga bisa membayangkan dia nggak ada. Paham ya? Oke, berarti ini ikatan antara maudhu mahmul. Atau ikatan antara mahkum bihi sama mahkum alaih. Berarti kita lihat di sini nanti ya. Di sini maudhu, di sini mahmul atau al mahkum alaih sama mahkum bihi. Al mahkum alaih sama mahkum bihi. Maudhu mahmul atau mahkum alaih sama mahkum bihi. Ya udah, yang dimana penentunya ini adalah akal. Berarti di sini kita sedang memasang yang hakimnya.
Al-hakim huwa al-aqlu. Itu hakimnya itu akal. Mari kita pasangkan. Berarti nanti ada tiga kan tadi kan? Ada yang al-wajib, ada yang al-mustahil, ada yang al-jaiz. Kenapa ini? Wah, baru selanjutnya yang selangkah lebih ke depannya. Kenapa ini selalu dijadikan madkhol untuk memahami ilmu akidah? Karena nanti kita di sini salah satu tuntutan kepada mukallaf mengetahui Tuhan. Paham nggak? Saat mengetahui Tuhan, apanya yang mesti diketahui? Apakah zatnya Tuhan? Kalau mengetahui yang dimaksud adalah zatnya Tuhan, itu justru haram. Karena banyak banget zat makhluk yang belum kita ketahui, maka bagaimana kita bisa mengetahui zat kholiknya? Berarti yang diketahui itu bukan zatnya. Berarti yang wajib diketahui akan Tuhan itu apa? Apa yang wajib bagi Tuhan? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang jaiz bagi Tuhan? Nah, pertanyaan selanjutnya, waktu kita katakan, oh ini wajib bagi Tuhan, apa hakimnya? Atau pihak yang menjadi hakim itu apa? Ternyata semua hakim dari wajibatnya Tuhan, mustahilatnya Tuhan, dan jaiznya Tuhan, itu adalah akal. Paham ya? Ya, kalau itu adalah akal, berarti saat kita mengatakan apa yang pertama kali wajib bagi Tuhan? Wujud. Berarti kita harus menentukan itu dengan akal. Makanya akhirnya marhalah pertama dalam i'tiqad itu adalah an-nazar. Nazar itu masuk kita berpikir sendiri. Tuhan itu ada, nggak boleh. Kita sekarang orang-orang bertuhan terus katakan, kamu bertuhan? Iya. Kenapa Tuhan itu mesti ada? Oh, dulu saya dengar orang tua ngomong gitu sih. Nggak boleh seperti itu sampai titik ini. Berarti kita harus menentukan satu persatu, kita buktikan dengan akal. Dengan dalil yang rasional. Atau dengan dalil yang dapat dinalar. Itu jelas? Berarti misalnya kita kasih pendekatan-pendekatan pendek. Kamu ngelihat ini ada nggak? Ada. Oh, berarti apa yang kamu yakini pertama kali saat melihat ini ada? Oh, berarti minimal ada yang mengadakan. Oh, ya udah. Lihat alam semesta semua ini sebegitu luar biasa, ada. Berarti ada yang mengadakan. Gitu. Nah, yang mengadakan itulah Tuhan. Misalnya, oh bisa jadi yang mengadakan perwakilan Tuhan, ya udah yang mengadakan perwakilannya Tuhan ini Tuhan. Oh bisa jadi, oh, pokoknya mengerucut terus harus berhenti di satu titik. Karena kalau nggak berhenti di satu titik, akan ujung terus nggak ada habisnya. Dan itu mustahil juga. Akal nggak bisa mengatakan seperti itu. Jelas ya? Oke. Maka kita lihat kumpulan-kumpulan mahkum alaih, mahkum bihi, lalu kita tentukan apakah ini mustahil, wajib, jaiz, dan seterusnya. Misal, kalau yang dekat-dekat kan kayak gitu tadi tuh. Dekat-dekat misalnya kipas, mahkum alaihnya itu kipas apa mirwahah ya? Mirwahah itu ahmar gitu. Mirwahah itu merah gitu. Arti masanya kemana nih? Apakah akal mewajibkan atau memustahilkan atau menjaizkan? Jaiz. Berarti masuknya di sini. eh Banyak ya, dinding misalnya al-jidar. Jidar. Kita pasang-pasang dulu nih biar kita bisa menentukan. Jidar itu abiyat. Kita nggak mengatakan jidar yang ini ya, tapi jidar abiyat. Arti ini juga masuk jaiz. Terus pendekatan-pendekatan dulu kayak tadi 5 kali 5 25 sama 5 kali 5 30. Nah, ini maksudnya ke wajib. Karena akal tidak bisa menerima adamnya. Ini maksudnya ke mustahil. Oke, ini pendekatan-pendekatan dulu nih. Ini masih apa ya istilahnya? Masih pelatihan dini lah gitu ya. Baru setelah itu kita masuk nih al-ilah, kita nggak ngomong Allah ya. Kenapa? Karena kita sekarang sedang mensosialisasikan Tuhan, bukan Tuhan milik umat tertentu. Paham nggak? Itu kan apa ya bahasanya? Ekstrim ya, gitu ya. Tapi memang seperti itu. Dalam etikot itu kita sedang tidak mensosialisasikan Tuhan milik umat tertentu. Tapi Tuhan aja dulu. Ternyata setelah mengerucut banget, Tuhan mesti gini. Iya, kita terima. Dan satu-satunya umat yang memiliki spesifikasi Tuhan kayak gitu, itu Islam. Paham ya? Gitu. Berarti waktu orang mensosialisasikan ini, dia nggak langsung mengatakan, masuk Islam ayo. Nggak kayak gitu. Karena orang itu, pertama percaya Tuhan aja nggak dia. Nah, baru kita pakai pendekatan. Kira-kira Tuhan bisa, kira-kira Tuhan ada nggak? Oh, saya masih meyakini Tuhan itu nggak ada. Oh, gimana kalau gini, kalau gini. Sampai titik akalnya mengatakan, oh iya sih Tuhan itu mesti ada. Oh, oke. Kalau misal Tuhan mesti ada, kira-kira mesti satu nggak? Oh, kayaknya bisa 5 deh, biar enak bagi-bagi tugas. Kayak gitu misalnya.
Terus, oh, kalau 5 nanti bisa gini, bisa gini, bisa gini. Oh iya juga ya, kayaknya nggak mungkin 5, mesti satu Tuhan itu. Oke, satu. Terus setelah itu kalau satu mesti gini, sampai mengerucut ujung itu. Baru akhirnya kita perkenalkan. Nah, yang sampai yang Tuhan yang memiliki spesifikasi sampai titik ini, itu Islam. Jelas ya? Itu makanya Islam itu yang paling bangga di saat mensosialisasikan Tuhannya sendiri. Karena Tuhannya super power. Kayak gitu. Bukan Tuhan yang kemarin baru dibentuk lalu disembah. Yaitu bukan Tuhan yang duduk di atas kursi, bukan Tuhan yang nengkreng di langit, bukan Tuhan yang pergi sana sini kayak tidak. Tuhan yang Islam, apalagi konsepnya Ahlussunnah ya. Konsepnya Ahlussunnah itu Tuhannya super power banget. Sehingga akhirnya kita tidak bisa menolak ini menjadi Tuhan. Paham? Gitu. Oke, berarti kita kan dimulai dari tipis-tipis dulu nih. Kayak gitu. Ini kira-kira akal mewajibkan nggak? Oh, ternyata enggak. Ini mewajibkan nggak? Oh, ternyata dan seterusnya. Baru setelah itu al-ilah. Al-ilah itu maujud tipis-tipis loh. Maujud. Nah, ini baru nih kita harus nazar dulu ini. Nggak bisa langsung wajib. Nah, kenapa kita di titik ini mengatakan wajib? Ya gara-gara kita dari kecil selalu dicekoki Tuhan itu ada. Tapi gimana kalau misalnya datang orientalis yang memiliki argumen yang sangat kuat mengatakan Tuhan itu nggak ada. Nyatanya banyak banget kerusakan di muka bumi ini, Tuhan kemana aja? Nah, kan kayak gitu. Iya juga ya. Itu kan, apalagi kamu punya masalah nggak dalam hidup kan? Ada. Tuhan kemana aja di dalam diri kamu? Iya juga ya, kan gitu jadinya. Paham ya? Gitu. Makanya akhirnya kita udah sampai titik ini tuh, kita memerlukan dalil yang kuat sehingga akhirnya saat kita udah melewati semua dalil itu dan dalil itu kita buktikan sendiri itu kokoh banget nancepnya. Kokohnya itu seperti kokohnya kita mengetahui 5 kali 5 itu 25. Nggak akan berubah sama sekali. Walaupun dunia kebalik 5 kali sampai mutar-mutar, kita nggak akan merubah natijah ini. Paham ya? Nah, itulah kita harus kokohnya saat mengatakan ilah itu maujud, ilah itu wahid, ilah itu baqa, ilah itu qidam, dan seterusnya. Sampai harus titik sekokoh seperti kokohnya kita mengetahui ini. Seperti kokohnya kita mewajibkan ini. Dan saat dikatakan Tuhan itu dua, Tuhan itu nggak qidam, Tuhan itu nggak baqa, kita harus sampai titik memustahilkan itu seperti kita mustahilkan ini. Jelas nih? Oke, berarti ini kan tipis-tipis nih. Ilah itu mewujud. Terus uh, ilah itu wahid, wahid atau bako atau kidam gitu. Atau ilah itu jahil. Nah, kan gini-gini nih. Ada yang gini kan? Atau ilah itu fa'il gitu. Fa'ilu. Nah, itu fa'il aja gitu. Ilah itu jahil, ilah itu fa'il. Oke, mari kita di sini sama semua maudunya karena kita masih tipis-tipis di dalam pembahasan ilahiyat. Gitu ya udah waktu kita katakan ilah itu maujud, nah nanti kita nggak bisa langsung mengatakan wajib nih wajib. Oh itu berarti masih ikut orang. Saat dikatakan kenapa wajib? Nah, kita harus buktikan diri sendiri dengan yang serasional mungkin. Baru dengan dalil-dalil ini kenapa ilah itu mesti ada dengan dalil hudusnya alam. Alam semesta ini semua masih wallah itu adalah hudus. Kenapa bisa hudus? Karena tadi saya ngelihat di situ ada pohon, sekarang nggak ada. Atau 5 tahun yang lalu di sini ada bangunan, sekarang nggak ada. Atau nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang tadi fisik saya ada di situ, sekarang di sini. Itu berarti keberadaan fisik saya yang di situ, sekarang udah nggak ada. Pindah ke sini. Keberadaan fisik saya yang di sini, tadi nggak ada, sekarang ada. Itu berarti ada tagoyur. Semua yang tagoyur itu berarti hadis. Berarti kalau ini semua hadis, maka hadis itu butuh muhdis. Muhdis itulah yang dinamakan dengan ilah. Jelas nih? Di sini oke. Berarti intinya di sini kita mengatakan ini wajib. Ini wajib juga. Tuhan itu Bapak wajib. Tuhan itu kita wajib. Pas dikatakan Tuhan itu jahil, kita buktikan nanti dengan dalil yang rasional mungkin. Kira-kira Tuhan itu karena nanti ada salah satu yang wajib bagi Tuhan alim. Berarti mukabilnya adalah jahil. Maka jahil itu auto mustahil. Berarti di sini mustahil. Terus Tuhan itu fa'ilun. Fa'ilun itu maksudnya adalah khaliqun gitu ya. Fa'ilun atau salah satu bentuk fa'ilnya Tuhan itu kan khaliq. Khaliqun. Khaliqun itu maksudnya mencipta sesuatu. Itu menciptakan sesuatu. Nah, ini perdebatan besar banget antara ahlu sunnah dengan falasifah saat karena konsep ketuhanan mereka mengatakan Tuhan itu wajib mencipta. Sehingga akhirnya dia dinobatkan sebagai khaliq. Kita ahlu sunnah mengatakan lah
Ngapain kita intervensi perbuatan Tuhan? Yaitu Tuhan yang maha super power kok kita intervensi. Makanya di sini kita mengatakan Tuhan itu fa'il atau kholiknya Tuhan itu jaiz. Paham ya? Makanya akhirnya berarti di sini ranahnya masih hakim yang hakimnya itu akal. Dan saat kita mengatakan wajibatun lillah, hakim dari wajib ini akal. Mustahilun lillah atau mustahilatun lillah, berarti hakim dari mustahil ini akal. Jaizatul lillah, hakim dari jaiz ini akal. Nah, kalau udah kita katakan hakimnya harus akal, kenapa kok hakimnya harus akal? Agar sampai titik kita mengatakan ini wajib bagi Tuhan, ini mustahil bagi Tuhan. Pengetahuan itu pengetahuan yang berbentuk yakini, bukan taklid. Sehingga kalau pengetahuan itu berbentuk yakini, nggak bisa digoyang lagi tuh. Sebagaimana kita mengetahui ini. Anak SD, enak banget kita goyang ini. Karena pengetahuan mereka masih berbentuk taklid. Anak SD kelas 1 baru masuk gitu ya. Atau anak TK. Anak TK gampang banget kita goyang ini. 5 kali 5 berapa? Karena dia tadi hafal atau karena barusan itu 25. Oh, 25 bisa jadi 30. Iya ya. Lihat lagi. Gitu kan? Tapi apakah kita seperti itu di titik ini? Udah lagi. Kenapa? Karena kita pengetahuan ini udah yakin. Gitu. Kecuali yang memang hitung-hitungan masih susah, akhirnya perlu dihitung-hitung dulu nih 5 25 akid gitu. Jelas ya? Oke. Maka kita peruntukan di sini nih. Nah, berarti saat kita mengatakan wajib lillah, mustahil lillah, jaiz lillah, itu hakimnya adalah akal. Paham? Hakimnya adalah akal. Baru saat untuk mengetahui apa aja yang wajib lillah. Berarti bedain ya. Pengetahuan kita akan wajib lillah, mustahil lillah, jaiz lillah. Itu hakimnya adalah akal. Tetapi sebelum kita mengetahui ini, yang menentukan apa hukumnya kita mengetahui ini. Berarti sebelum kita mengetahui ini. Sebelum kita mengetahui Tuhan itu satu, Tuhan itu baqa, Tuhan itu tidak, dan seterusnya. Sebelum itu. Atau Tuhan itu mustahil jahil. Tuhan itu mustahil ma'dum. Tuhan itu mustahil muta'addid. Tuhan itu mustahil fana. Tuhan itu mustahil dan seterusnya tuh. Tuhan itu mustahil hadis gitu. Sebelum kita mengetahui itu, yaitu kita mempertanyakan apa hukumnya kita mengetahui itu. Paham gak nih? Apa hukumnya kita mengetahui yang ini semua ini tadi? Nah, hukumnya juga wajib. Paham? Nah, berarti kan kita mengatakan ma'rifatul wajibati lillah wa ma'rifatul mustahilati lillah wa ma'rifatul jaizati lillah wajibun atau wajibatun. Nah, berarti ada maudhu mahmul lagi di situ kan? Nah, pertanyaannya apa hakimnya itu? Pihak mana hakimnya? Khilaf antara ahlu sunnah sama mu'tazilah. Ahlu sunnah mengatakan, saat mengatakan ma'rifatu kadzalillah, ma'rifatu mustahil ma'rifatu ini itu wajib semuanya. Ahlu sunnah mengatakan yang menjadi hakim atas ini semua itu adalah syarak. Mu'tazilah mengatakan akal. Paham nggak? Paham? Kenapa ini dikatakan syarak? Kenapa? Karena tunggu syariat turun dulu lalu mewajibkan ini, baru akhirnya kita mewajibkan mengetahui ini dan ini. Baru mengetahui ini, hakimnya akal. Tetapi untuk mengetahui ini, bukan mengetahui ininya ya, melainkan untuk mengetahui ini, hakimnya syarak bagi kita. Jelas nggak nih? Bisa bedain. Karena nanti di sini kita ngelihat ada dua diksi. Wa yajibu 'alal mukallafi syar'an. Nah, wajibnya wajib syarak. Apa yang wajib bagi mukallaf? Ma'rifatu ma yajibu lillah. Itu maksudnya yajib lillah aklan. Bisa bedain nggak dua ini? Jangan campur. Karena kalau campur kebalik jadi Mu'tazilah kita nanti. Paham nggak? Kalau misalnya kita mengatakan, oh ma'rifatullah, wajib mengetahui ma'rifatullah aklan. Itu udah jadi Mu'tazilah kita. Tetapi wajib ma'rifatullah itu syar'an. Adapun waktu ma'rifatullah, apa maksud ma'rifatullah? Ai ma'rifatu ma yajibu lillah wa ma yajib wa ma mustahilu lillah wa mal jaizu lillah itu aklan. Bisa bedain nggak? Oke, berarti kita pakai dua modal nih, yaitu wajib yaitu hukum akal, yang hukum akal dan hukum syarak. Nanti setelah ini baru kita melihat. Kita lihat di kitab dulu biar kita bisa menentukan. Ya.
Al-kalamu 'ala al-mukallafi wa ma yajibu 'alaihi ma'rifatuhu. Ma'rifah itu menjadi fa'il daripada yajibu. Hinya ini kembali kepada ma. Wa yajibu wa ma yajibu 'ala ma. Dan apa-apa aja yang wajib kepada apa-apa, ma'rifatuhu. Oh, hinya kembali kepada mukallaf. Wa ma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuhu. Ma'rifatuhu. Baru hu yang di sini kembali kepada ma. Wa ma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatu ma. Mengetahui apa-apa aja yang wajib tadi itu. Nah, wa yajibu 'ala kulli mukallafin syar'an. Lihat nih. Di sini memang sedang menunjukkan identitas kita sebagai ahli sunnah. Karena kalau Mu'tazilah mengatakan wa yajibu 'ala kulli mukallafin aqlan. Dampaknya apa? Dampaknya itu adalah kepada orang-orang yang hidup di fase syarak tidak ada. Paham kan? Orang-orang yang hidup di fase syarak tidak ada. Atau orang-orang yang hidup di fase syarak ada, tetapi dia tidak terjamah sama syarak. Sekarang syariat ada, tapi apakah syariat sekarang menjamah orang-orang yang di tengah hutan sana atau di tengah gunung sana? Enggak. Gitu. Nah, terus kita mengatakan, nah orang-orang yang hidup di fase syariat tidak ada, atau orang-orang yang tidak terjamah itu apa ya? Tergapai, gitu. Orang-orang yang tidak tergapai sama syariat, apakah mereka wajib juga ma'rifatullah atau tidak? Kan gitu permasalahannya nih. Kalau misalnya kita mengatakan, wajib ma'rifatullah itu aklan, berarti mereka punya akal nggak? Punya. Ya udah, berarti mereka wajib ma'rifatullah. Gitu nanti natijahnya. Berarti kalau misalnya orang-orang yang tidak terjamah sama syariat atau orang-orang yang hidup di fase syariat nggak ada, apabila mereka itu kufur, kufur itu maksudnya tidak bertuhan atau mereka itu mengisytirakkan Tuhan atau mereka itu mengatakan Tuhan itu tidak kidam tidak itu, maka mereka itu berdosa semua nanti. Kan gitu jatuhnya. Tapi kita mengatakan, lah, kita mengatakan bahwasanya wajib ma'rifatullah itu syar'an. Berarti apa? Tunggu aba-aba syariat dulu. Jelas ya? Berarti orang-orang yang hidup di fase syariat tidak ada atau orang-orang yang tidak terjamah sama syariat, maka dia tidak wajib ma'rifatullah. Sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka nggak dikenai infaq. Makanya itu nanti salah satu pembahasannya itu adalah pembahasan tentang orang-orang ahlul fatrah. Orang ahlul fatrah itu adalah orang-orang yang hidup di masa Nabi tidak ada dan syariat sudah hilang. Gitu. Berarti misalnya masa Nabi Isa misalnya menuju Nabi Muhammad. Kalau setelah Nabi Muhammad gak ada ahlul fatrah ya, karena syariat Nabi Muhammad itu dijaga sampai kiamat. Berarti ini maksudnya misal syariat Nabi Isa, Nabi Isa-nya udah wafat, selang berapa tahun syariatnya udah mulai luntur hilang. Nah, orang-orang yang hidup di masa itu, saat syariat Nabi Isa udah luntur hilang, tapi Nabi Muhammad belum datang, itu namanya adalah ahlu fatrah. Nah, orang inilah nanti yang dibahasin. Apa hukum bagi mereka ma'rifatullah? Gitu. Hukum mereka bertuhan itu apa? Kalau kita mengatakan hukumnya, wajibnya adalah wajib aklan, maka mereka wajib ma'rifatullah. Sehingga akhirnya kalau mereka kafir, mereka semua masuk neraka. Kan gitu jatuhnya. Tapi kita mengatakan, lah, wajibnya wajib syar'an. Sehingga akhirnya mereka wajib gak? Gak wajib. Kenapa gak wajib? Gara-gara syariat gak ada di situ. Paham ya? Karena kalau wajibnya wajib syar'an, maka kita akan mewajibkan nunggu aba-aba syariat dulu. Kalau wajibnya wajib aklan, kita langsung mewajibkan selama ada akal. Paham? Itulah khilaf antara Mu'tazilah sama Ahlus Sunnah. Makanya Mu'tazilah itu mengatakan wajibnya kayak ini wajib syar'an, wajib aklan. Mereka sangat beriktimat kuat kepada akalnya. Karena mereka mengatakan semua orang yang memiliki akal wajib menentukan bahwasanya Tuhan itu ada, Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak dan seterusnya. Oke. Nah, di sini beda ini. Ma'rifahnya itu ayya'rifanya wajibnya wajib syar'an. Itu identitas kita sebagai ahli sunnah. Karena selalu dipasang itu. Begitu juga misalnya Imam Dardir di dalam Faridahnya beliau mengatakan gitu juga bahwa wajibun syar'an alal mukallafi menunjukkan identitas kita sebagai ahli sunnah wa wajibun syar'an alal mukallafi ma'rifatullahil ali fa'rifi. Lihat, wa wajibun syar'an karena apa poin syara' itulah menjadi penentu kita ahli sunnah atau bukan. Kalau wa wajibun aklan itu langsung Mu'tazilah. Jangan sampai ketukar tuh. Berarti di sini yang wajib syara'.
Baru setelah itu, apa yang wajib secara syariat untuk diketahui? Yaitu ma'rifatullah. Ma'rifah akan apa? Ma'rifah akan wajib lillah, mustahil lillah, sama jaiz lillah. Baru waktu kita katakan wajib lillah, itu hakimnya adalah akal. Paham ya? Mustahil lillah, hakimnya adalah akal. Walaupun pendorong untuk mengetahui itu, kita mengatakan hakimnya adalah syarak. Jelas? Jadi waktu kita lahir, kan kita lahir, awal lahir kita kan kita belum terjamah syariat. Maksudnya kan nggak ada orang baru brojol langsung terjamah syariat, kan enggak. Dia terjamah syariat itu kapan? Minimal di saat sudah balik. Gitu baru akhirnya dia kena taklif. Maka akhirnya dia dinamakan dengan mukallaf. Nah, wajib yang di sini juga wajib yang diperuntukkan untuk mukallaf. Gitu. Siapa itu mukallaf? Ya mukallaf itu intinya akil balik. Gitu. Dia memiliki akal dan dia sudah balik. Itu akil balik itu yang paling intinya itu yaitu akil dan balik. Baru nanti ada kriteria-kriteria selanjutnya yaitu salamatul hawas, yaitu indranya selamat. Indra ini maksud itu adalah minimal salah satu dari dua indra, yaitu selamat pendengarannya dan selamat penglihatannya atau selamat penglihatannya. Saya nggak menggunakan dan, menggunakan atau. Selamat indra kan ada 5. Itu berarti maksud salamatul hawas itu bukan salamatul jami'il hawas, tetapi selamat salah satu dari dua indera, yaitu selamat pendengarannya atau selamat penglihatannya. Apabila dua hawas itu nggak selamat, tapi 3 yang lainnya selamat, tetap dia nggak mukallaf. Paham ya? Jadi misalnya orang aroma apa indera penciumannya ini aman, indera perasaannya aman, apa kecapnya ini rasa lidahnya aman, indera sentuhannya aman kayak itu. Maksudnya waktu dia disentuh dia tahu ada sesuatu yang mensentuh. Itu kan namanya indera juga. Yaitu indera itu aman. Tetapi dia nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Maka dia nggak mukallaf. Paham ya? Karena sumber pintu masuk untuk mengetahui idrok itu dua itu, yaitu pendengaran dan penglihatan. Karena kalau misalnya dia nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, walaupun bisa menghirup aroma, bisa merasakan rasa makanan, bisa mengecap, tetap dia nggak bisa masuk pengetahuan. Pengetahuan akan syariat ya, pengetahuan akan agama. Mentoknya dia hanya mengetahui rasa sate seperti apa, aroma sate seperti apa, bentuk duri seperti apa, hanya mengetahui itu. Dan itu nggak ada dampak apa-apa ke dalam pensyariatan. Oke, jelas nih. Itu tadi yang dinamakan mukallaf. Nah, pembahasan mukallaf itu panjang tapi kita singkat situ aja. Apa yang wajib secara syariat bagi mukallaf? Ayya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Berarti mengetahui yang wajib bagi Allah. Terus wa ayya'rifa ma yastahilu fi haqqi maulana jalla wa azza. Itu di sini singkat ya, wa ma yastahilu gitu. Jangan kalian ngira kitab saya nggak lengkap nih. Bukan, tadi saya pasang auto atofnya aja. Wa ayya'rifa ma yastahilu fi haqqi maulana jalla wa azza. Wa ayya'rifa ma yajuzu fi haqqi maulana jalla wa azza. Gitu. Baru di sini beliau singkat dengan mengatakan ma'rifatu ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Ketahui bahwasanya yang mengatakan wajib, yang mengatakan mustahil, yang mengatakan jaiz itu adalah akal. Jangan ketukar. Kalau ketukar bahaya nanti. Jadi Mu'tazilah kita nanti ketukar. Begitu juga apa yang wajib selanjutnya. Berarti kita melihat yang wajib ternyata ada 20 kan? Yang mustahil ada 20 juga. Berarti saat kita mengatakan ini. Ini kan masuk kepada yang mustahil nih. Nah, totalnya ada 20. Kenapa ada 20? Karena yang wajib ada 20. Berarti yang mustahil itu adalah kebalikan dari yang wajib. Berarti kalau Tuhan itu wajib 1, maka Tuhan itu mustahil tidak 1. Tidak 1 itu maksudnya iman 0, iman 2 dan seterusnya. Mafhumnya itu mafhum kepada yang akal atau yang aktsar. Karena nanti mafhum ada yang dinamakan dengan mafhum adat. Mafhum adat itu khilaf tentang penggunaannya. Tapi setidaknya kalau Tuhan itu wajib ada, maka Tuhan itu mustahil tidak ada. Kan gitu aja. Berarti kalau yang wajibatnya ada 20, maka mustahilatnya itu kebalikan dari yang wajibat saja. Jelas ya? Gitu. Oke. Di sini kita pasang sampel-sampelnya. Begitu juga Tuhan itu jaiz untuk khaliq. Tuhan itu jaiz untuk fa'il. Maka dinamakan dengan Tuhan itu fa'ilun mukhtar. Yaitu Tuhan itu maha melakukan apapun yang mau dilakukan. Kita tanpa sama sekali mengintervensi apa yang Tuhan lakukan. Oke. Ini jelas di sini? Oke, berarti saat kita mengatakan yang wajibat di sini ini tadi kan
tiga ini masuk kepada yang al wajibatulillah. Wajibatulillah. Terus ini masuk kepada mustahilulillah, ini jaizulillah. Berarti ketiga ini hakimnya adalah akal. Paham ya? Makanya satu persatu kita buktikan dengan akal, dengan dalil yang rasional. Oke, lanjut. Itu tadi yang dimaksudkan. Begitu juga setelah kita wajib mengetahui itu, kita wajib mengetahui apa yang wajib bagi Rasul dan apa yang mustahil bagi Rasul dan apa yang jaiz bagi Rasul juga. Nah, nanti yang wajib bagi Tuhan. Ini waktu kita katakan yang wajib bagi Tuhan itu 20, kita bukan sedang membatasi 20 ya. Bukan sedang mengatakan hanya 20, bukan. Tetapi 20 itu adalah yang paling memiliki andil untuk mengisbat i'tiqad. Yang dimana waktu kita katakan yang wajib bagi Tuhan, itu nggak ada batasnya. Tetapi dari nggak ada batas itu, semuanya kembali kepada 20 yang kita konsepkan ini. Jelas? Betul. Jadi jangan mau menerima syubhat yang mengatakan, kok bisa yang wajib bagi Tuhan hanya 20? Kemana Ar-Rahman wajib bagi Tuhan? Kemana Ar-Rahim? Kan ada tuh yang kayak gitu. Nah itu enggak, itu yang dimaksudkan dengan enggak paham tasawur tetapi menghukumkan. Gitu. Makanya hukum ala syai' faru an tasawwurhi. Dia enggak paham gimana konsep ini, lalu udah menghukumkan ini akidah yang sesat ini. Kok bisa dikatakan dia itu hanya 20, Tuhan itu yang wajibnya hanya 20. Padahal masih banyak Asmaul Husna aja ada 99. Itu kan semua yang wajib bagi Tuhan juga. Lah kok bisa mazhab ini mengatakan 20? Itu berarti dia nggak paham, nggak ada tasawur tetapi menghukumkan. Itu fatalnya kayak gitu tuh. Seperti orang nggak kenal Zaid tiba-tiba mengatakan Zaid itu jahat. Kan ada kayak gitu tuh. Orang nggak kenal siapa itu Bakrun tiba-tiba mengatakan Bakrun itu nggak baik. Gitu. Dia nggak kenal atau dia nggak tahu jahat itu gimana gitu. Pokoknya Zaid jahat aja gitu. Nggak mau tahu Zaid itu jahat pokoknya. Itu yang dinamakan dengan dia menghukumkan tetapi tidak mentasawurkan. Itu fatal. Itu termasuk logical fallacy. Salah cara berpikir yang salah. Oke, lanjut. Nanti yang di depan kita baca cepat aja. Karena itu nanti inti dari itu ada di dalam pembuktiannya. Wa yajibu alaihi ya'rifa mithla dzalika fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Berarti saat apa yang wajib bagi Tuhan ada 20, yang mustahil bagi Tuhan ada 20. Dan yang jaiz bagi Tuhan satu. Berarti jaiz bagi Tuhan apa? Yaf'alu ma yasha' wa la yaf'alu ma yasha' juga. Gitu. Berarti Tuhan itu ya bebas mau melakukan apa saja, mau menciptakan apa saja kayak itu. Atau Tuhan tidak melakukan apa saja bebas. Itu jaiz bagi Tuhan juga. Kayak gitu. Oke. Terus yang wajib bagi Rasul itu ada 8, ada 4, berarti yang mustahil auto 4 juga. Dan yang jaiz ada 1 gitu. Apa yang jaiz bagi Rasul? Ya semua yang jaiz bagi manusia. Yaitu Rasul itu makan, Rasul itu minum, Rasul itu semua jaizat bagi Rasul. Gitu. Jelas nih? Oke. Berarti totalannya berapa? Ada 41 sama 9, maka dinamakan dengan sifat 50. Biasa kita kenal yang dasar-dasar kan memahami ini sifat 50. Tapi kalau kita nggak pasang gini, kita nggak paham ininya, korelasinya nanti itu. Kenapa kok tiba-tiba di dalam akidah ada pembahasan aksam hukum akli? Apa fungsinya ini? Kan jatuh gitu. Makanya semua pembahasan harus diikat. Ini fungsinya ini, gini. Sehingga kita nggak melihat ada satu pembahasan yang nggak ada fungsi. Gitu. Atau kenapa kok tiba-tiba sifat 20? Ini gimana sih benang merahnya kok tiba-tiba lengah dikit 20 gitu? Kan nggak kayak gitu. Tetapi kan ada benang merahnya semua gitu. Dari awal banget sampai titik kita memahami ini wajib semua bagi Tuhan. Oke. Baru selanjutnya kita masuk ke dalam famimma yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifatan. Yang wajib bagi Tuhan itu ada 20. Yang wajib bagi Tuhan itu ada 20. Nah, ini kita baca ini aja. Kita baca cepat aja. Karena sifat yang wajib bagi Tuhan kita nyebut aja nanti. Inti dari marhala apa? Inti dari marhala awal di dalam etikot itu adalah di saat kita mengatakan Tuhan itu ada. Minimal kita nazar. Nazar itu maksudnya kita menggunakan akal kita, mengerahkan kemampuan akal kita untuk menyimpulkan Tuhan itu ada. Nanti perihal apakah ada itu ainul sesuatu yang ada atau tidak itu hal lanjutan lah. Tapi minimal banget makanya
salah satu luar biasanya matan Ummul Barohin itu, dia nggak fokus di dalam wujud, apakah wujud ainul mawjud atau nggak kayak gitu. Tapi intinya apa dalil Tuhan itu wujud. Kita simpulkan dengan akal gitu. Tapi yang dipaparkan sama beliau itu hanya menuntun saja. Natijanya harus dari akal kita sendiri. Seperti seorang guru mengajarkan hitung-hitungan itu hanya menuntun saja. Natijanya itu harus dari akal kita sendiri. Jelas ya? Itu natijanya. Agar apa? Agar kita mandiri ke depannya. Kayak gitu. Agar kita mandiri, menerima syubhat, terima apapun itu, kita siap untuk menolak atau kita dengan tegas mengatakan ini salah. Kayak itu. Kayak tadi tuh 5 kali 5 25. Agar ke depannya kita mandiri saat ada mengatakan 5 kali 5 30, kita dengan tegas mengatakan ini salah. Kenapa? Karena tadinya 5 kali 5 25 udah kita buktikan dengan akal kita sendiri. Kita udah nazar untuk itu. Jelas ya? Gitu. Oke. Apa itu sifat wajib bagi Tuhan? Ada 20. Tolong dihapus semua. Saya petakan aja. Saya petakan. Karena inti dari di sini kita nggak ngelihat satu persatunya atau aluk ini banyak ini. Kita nggak ngelihat itu dulu. Karena inti dari matan Ummul Baroin dan memang ini adalah untuk marhalah mubtadiin, maka intinya itu kita membuktikan dengan akal kita kenapa Tuhan harus ada, kenapa Tuhan harus kidam, kenapa harus baqo, kenapa harus mukhalafah lil hawadits, kenapa Tuhan itu harus beda dengan makhluknya, kenapa Tuhan itu harus qiyam bi nafsihi. Oke, dan seterusnya. Berarti kita melihat di dalam pembahasan al wajibatu lillah, al wajibatu lillah. Nah, lagi-lagi kita harus mengetahui saat kita mengatakan wajibatulillah berarti al-ilah. Lillah. Lillah ini kan sebenarnya lil ilah. Berarti al-ilah itu menjadi maudu'atnya nanti di sini. Dan ini yang kita sebutkan al-wajibatnya ini menjadi mahmulatnya. Jelas gak? Itu al-ilah menjadi maudu'atnya. Al-ilah menjadi maudu'atnya. Sedangkan al-wajibatnya ini gimana? Di sini aja. Al-wajibatnya ini menjadi mahmulatnya. Berarti ada 20 kan? Berarti ilah al-ilah maujudun. Itu yang pertama. Al-ilah hidamun. Al-ilah baqaun. Al-ilah mukhalafatul lil hawadis. Al-ilah qiyamun binafsihi. Al-ilah dan seterusnya. Nah, berarti kan ada ikatan-ikatan tuh. Nah, ikatan-ikatan inilah yang kita katakan dengan wajib. Kenapa wajib? Karena akal itu tidak bisa mentasawurkan tidak terikat gitu. Al-ilah mewujud. Akal tidak bisa mentasawurkan al-ilah tidak mewujud. Nah, itu dinamakan dengan wajib. Tapi kan nggak bisa kita asal doktrin. Harus kita buktikan sampai akal yang menentukan ilah itu mewujud. Al-ilah baqa. Akal tidak bisa mentasawurkan tidak seperti itu. Maka harus kita buktikan sampai akal yang menentukan ilah itu baqa dan seterusnya. Jelas ya? Maka dikatakan sini al-wajibatu lillah maksudnya apa? Berarti semua yang menjadi mahkum bihi kepada maudhu atau kepada mahkum alaih atau semua yang menjadi mahmul kepada maudhu yang maudhunya itu ilah. Jelas ya? Yang maudhunya itu ilah. Dan ikatan antara maudhu mahmulnya itu wajib. Jelas nih? Ikatan antara maudhu mahmulnya itu wajib. Oke. Maka di sini nanti kita klasifikasikan kan semuanya tadi apa? Ada berapa katanya? Isyruna sifatan. Isyruna sifatan. Dari 20 ini diklasifikasikan menjadi 4 sifat. 4 kelompok, bukan 4 sifat. Menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada yang kelompok dinamakan dengan as-sifah an-nafsiyah. Sifat nafsiyah. Terus ada kelompok yang dinamakan dengan as-sifah as-salbiyah. As-salbiyah. Terus ada kelompok dinamakan sifat al-ma'ani, sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani. Sama sifatul ma'nawi. Oke, sifatul ma'nawi. Ini nanti sebenarnya kenapa ini dikatakan nafsi, kenapa salbi, kenapa ini dikatakan ma'ani, kenapa dinamakan ma'nawi. Itu kita paham itu kalau kita paham yang ininya. Kita paham semua wasailnya yang disampaikan di pertemuan pertama kemarin. Wasail-wasailnya yaitu
Salah satunya adalah umur ammah. Kalau kita paham umur ammah, kita paham nih kenapa ini dikatakan dengan nafsi. Kalau kita paham umur ammah, kita paham kenapa ini dinamakan dengan salbi. Kalau kita paham kenapa dinamakan dengan ma'ani, kenapa dinamakan dengan maknawi. Dan bahkan kita paham kenapa kok sebagian besar ahlu sunnah tidak mengatakan ada sifat maknawi. Gitu. Termasuk yang salah satunya itu adalah Imam Sanusi itu sendiri. Walaupun Imam Sanusi mengatakan 20, tapi beliau tetap mengatakan sifat maknawi itu mulazim. Mulazim itu berarti bukan sifat tersendiri, tetapi sifat yang memang akan ada dengan adanya ma'ani. Jelas ya? Mulazim dikatakan seperti itu. Berarti tetap muaranya itu adalah 13. 13 itu berarti maksudnya apa? Ini nanti 1, ini nanti 5, ini nanti 7, ini nanti 7. Jelas nih? Ini nanti 1, 5, 7, 7. Bahkan imam pembesar kita sendiri, imam mazhab kita sendiri, yaitu Imam Asy'ari. Mazhab yang di sini maksudnya mazhab akidah ya. Karena kita sedang belajar akidah, bukan fikih. Imam mazhab kita sendiri tidak mengatakan ada sifat nafsiyah. Imam Asy'ari itu justru mengatakan ada 12. Yaitu kenapa tidak mengatakan sifat nafsiyah? Karena nanti beda tentang memahami wujud. Apakah wujud yang ini mewujud atau tidak? Rumit banget itu. Nah, berarti mengatakan hanya ini saja. Berarti totalan 5 sama 7 ada 12. Gitu. Yang mengatakan ada maknawi itu sebagian daripada ahlu sunnah. Berarti yang mengatakan ada sifat maknawi itu adalah mereka yang mengatakan musbit, yang mengisbat adanya ahwal. Apa itu ahwal? Nah, itu di umur ammah semua memahami itu nanti. Musbitul ahwal. Itu musbitul ahwal. Kenapa? Karena khilaf memahami maklum. Nah, kesana-sana kan jadi ya kan? Karena kan kita kemarin udah melihat maklum. Maklum itu ada apa? Ada maujud, ada ma'dum. Ketahuilah bahwasanya saat maklum dibagi menjadi maujud dan ma'dum, itu hanya salah satu dari 4 mazhab. Itu aja tuh. Saya sampaikan. Simpelnya gitu aja. Salah satu dari 4 mazhab. Ada mazhab yang lain mengatakan maklum tidak hanya maujud sama ma'dum, tetapi ada hal. Bukan maujud, bukan ma'dum. Hal. Nah inilah bagi yang mengisbat adanya hal merupakan salah satu anggotanya maklum, mengisbat adanya sifat ma'nawi. Itu nanti kita mengetahui itu semua di dalam umur ammah agar kita mengetahui konsep yang di sini. Kan ini kan lanjutan ya, karena kan ini sudah masuk ke dalam pembahasan lillah, berarti masuk ke dalam pembahasan ilahiyat gitu. Padahal di dalam wasail sendiri kita butuh perjalanan panjang sebelum akhirnya kita masuk ke sini kan. Tapi kan di sini adalah thariqatul Arab yang dimana masuk ilahiyat. Oke. Sifatun nafsiyah itu ada yang dinamakan dengan sifat al-wujud. Baru sifat salbiyah. Sifat salbiyah ada 5. Kenapa dikatakan salbiyah? Karena dia itu dalat ala salbil asya. Dia bukan sifat aslinya. Tetapi karena sesuatu itu tidak gini, nah tidak gini itu bukan sifat. Misalnya sesuatu itu misalnya es. Es itu kan sifatnya dingin. Nah, berarti kalau dingin itu tidak panas, kan gitu kan? Nah, masalahnya untuk mengatakan tidak panas ada diksi, yaitu dingin. Jelas ya? Nah, tapi ada beberapa perkara yang dimana untuk mengatakan tidak gini, nggak ada sifat tersendiri. Nah, makanya akhirnya ini diberikan sifat ini untuk mengatakan dia maksudnya nggak gini. Kalau nggak gini, berarti ini maksudnya nggak ada, sesuatu yang nggak ada. Amrun i'tibari, bahasa gitu. Amrun i'tibari. Maka dinamakan dengan sifat salbiyah. Yaitu sifat salbiyah. Itu maksudnya Tuhan itu nggak gini. Saat dikatakan kidam. Kidam itu bukan sifat tertentu. Tetapi kidam itu untuk menyatakan Tuhan itu tidak ada awal. Nah, untuk mengatakan Tuhan itu tidak ada awal, berarti bukan karena Tuhan memiliki sifat tertentu. Tetapi Tuhan itu, karakteristik Tuhan tidak ada awal. Nah, tidak ada awal itu didiksikan dengan kidam. Paham ya? Lalu dikatakan juga, Tuhan itu bakok. Bakok itu bukan sifat tertentu, maksudnya bukan ada zat Tuhan, lalu dipasangkan sifat bakok. Bukan gitu. Beda misalnya, ada zat spidol, dipasangkan merah. Kan gitu. Itu berarti merah itu ada kan? Gitu. Tapi bakok, apakah bakok itu ada tersendiri? Nggak ada. Gitu. Tetapi karena zat itu tidak memiliki akhir, makanya mendiksikan tidak memiliki akhir itu dengan bakok. Bedain ya, misalnya seperti papan tulis ini ada sifat yaitu putih. Putih itu ada tersendiri.
Lalu putih itu ditempelkan ke ini sehingga akhirnya papan tulis ini putih. Tapi waktu beda misalnya Tuhan itu adalah alim. Nah, berarti ada sifat ilm di situ. Ilm itu ada tersendiri. Makna zaid anizat karena ilm itu bukan zat. Paham ya? Gitu. Atau Tuhan itu hidup. Hidup itu ada sifat tersendiri, ada tersendiri. Atau Tuhan itu qadir, atau Tuhan itu kudroh atau irodah murid. Nah, nanti irodah, kudroh itu sifat tersendiri. Ada sifatnya. Tapi kalau misalnya bako, itu nggak ada sifatnya. Bako itu adalah diksi untuk mengatakan Tuhan itu tidak ada akhir. Tidak, diksi mengatakan Tuhan itu tidak ada awal. Karena inti dari sifat ini menafikan sesuatu. Makanya dinamakan dengan salbiyah. Paham? Ini sifat ma'ani itu adalah sifat-sifat yang dia itu ada di luar zat. Maka dinamakan dengan ma'nawi ay dalat ala ma'nan zaidin anizat. Seperti ada zat Tuhan, ada sifat ilm. Ada zat Tuhan, ada sifat kudrah. Ada zat Tuhan, ada sifat iradah. Ada zat Tuhan dan seperti itu. Jelas gak nih? Gitu. Ada kayak gitunya nanti. Berarti ini adalah sifat-sifat yang di luar zat. Yaitu sifat yang di luar zat, maka dinamakan dengan sifat ma'ani. Kalau salbiyah itu bukan sifat di luar zat karena itu bukan sifat. Maksudnya misalnya dikatakan Tuhan kidam. Kidam itu bukan sifat karena nggak ada. Kidam itu nggak ada. Yang ada kidam itu hanya mendiksikan tidak ada awal. Makanya didiksikan dengan kidam. Maka dinamakan dengan salbun. Jelas ya? Oke. Selebihnya gini aja nih. Baru kita klasifikasikan satu persatu. Kita baca aja di sini. Biar cepat. Wahia al-wujud. Wujud dikatakan dengan sifat nafsiyah. Kenapa? Karena dia itu dalat ala nafsi zat. Karena wujud ya zat itu sendiri. Wujud adalah zat itu sendiri. Al-qidam wal baqa. Qidam itu berarti dia itu yang mengatakan adamu awaliyatil wujud. Itu berarti mengatakan zat nggak ada awal. Al-baqa adamu akhiriyatil wujud. Zat nggak ada akhir. Mukhalafatul mukhalafatullah ta'ala lil hawadith. Itu berarti menafikan adamul mumatsalah. Gitu, adamul mumatsalatu dzatun lillah lil hawadith. Wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Berarti menafikan ihtiyat kepada hawadis juga. Berarti qiyam bi nafsihi. Ay la yaftakir ini menafikan iftiqar. Apa maksud qiyamu bi nafsihi? La yaftakiru ila mahallin wala mufassisin. Mahal itu apa maksudnya? Zat Tuhan untuk ada nggak butuh mahal. Ini nanti pembahasan maksudnya ke dalam jauhar sama arad jadinya. Karena jauhar itu ada karena dia itu adalah mahal, tetapi adanya jauhar itu butuh mukhassis. Kenapa butuh mukhassis? Karena jauhar itu anggotanya mungkin. Masih ingat gak kemarin? Kemarin kan kita melihat tuh ma'lum, ada maujud, ada ma'adum. Maujud ada wajib, ada mungkin. Mungkin ada yang qoma binafsi, ada yang qoma bil ghair. Yang qoma binafsi itu adalah jauhar. Nah, selama dia mungkin, maka pasti dia butuh mukhassis. Kenapa? Karena kalau dia mungkin, berarti kan dua kemungkinan saat dia nggak ada. Nah, misal kita anggap spidol ini nggak ada. Spidol itu nggak ada, saat dia nggak ada dua kemungkinan. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Lalu ternyata dia ada. Nah, kalau ternyata dia ada, berarti antara dua kemungkinan dia mengarah ke salah satunya. Berarti kan ada taksisnya di situ. Karena kan dua kemungkinannya setara. Kayak itu maksudnya dua torofnya ini setara gitu. Untuk dia ada, untuk dia nggak ada. Lalu ternyata dia ada. Oh, berarti ada mukhassis itu. Paham ya? Nah, Tuhan adanya itu nggak butuh mukhassis. Kenapa? Karena adanya Tuhan wajib. Kalau adanya Tuhan wajib, berarti torof untuk Tuhan itu ada. Wajib. Nggak bisa nggak ada. Sehingga akhirnya adanya Tuhan nggak butuh mukhassis. Paham ya? Itu yang dinamakan dengan mukhassis. Begitu juga adanya Tuhan nggak butuh mahal. Karena Tuhan itu bukan arad. Beda dengan adanya biru ini butuh kepada spidol ini. Maksudnya adanya biru ditutup ini butuh kepada tutup ini. Itu dinamakan dengan si biru untuk ada butuh mahal. Tuhan untuk ada tidak butuh mahal. Karena Tuhan itu bukan johar, Tuhan itu bukan arad. Oke. Wal wahdaniyah. Wahdaniyah juga Tuhan itu tidak ada duanya. Dua dalam apa? Dua dalam zat, dua dalam sifat, dua dalam af'al. Seperti itu. Zat Tuhan nggak ada duanya. Makanya wahdaniyah itu menafikan umum al-khamsah. Baik muttasil atau munfasil. Berarti waktu dikatakan la tsaniyya lahu fi dzatihi, zat Tuhan itu enggak ada.
secara infisol, maksudnya nggak ada zat lain seperti zat Tuhan, itu menafikan yang secara infisol. Atau zat Tuhan nggak berajza. Zat Tuhan itu masa tidak bertangan, tidak berkaki, tidak berwajah. Itu yang dinamakan menafikan menafikan ta'adud di dalam zat Tuhan secara ittisal, muttasil. Jelas ya? Nah, ini untuk memahami ini kita mesti memahami makulatul kam. Karena makulatul kam itu ada ittisal, ada infisal. Oke. La fi sifati, sifatnya Tuhan juga sama, enggak ada ta'adud. Baik ta'adud secara ittisal ataupun ta'adud secara infisal. Apa maksudnya ta'adud secara ittisal? Tuhan itu tidak memiliki dua kudrah. Tuhan hanya memiliki satu kudrah saja. Oke. Ta'adud secara infisal itu seperti apa? Tidak ada zat lain yang memiliki sifat seperti sifatnya Tuhan. Jelas ya? Oke. Tuhan tidak ta'adud di dalam af'al. Tetapi ta'adud yang dimaksud itu adalah hanya ta'adud secara infisal. Kenapa? Karena secara ittisal zat Tuhan itu bisa melakukan banyak af'al. Tuhan menciptakan, Tuhan menentukan ini, menentukan itu dan seterusnya. Berarti zatnya Tuhan melakukan banyak af'al. Berarti secara ittisal af'alnya Tuhan ta'adud. Berarti Tuhan itu qadir, Tuhan itu murid dan seterusnya. Tetapi secara infisal nggak ada zat lain selain zat Tuhan yang memiliki af'al seperti af'alnya Tuhan. Paham ya? Berarti af'alnya Tuhan tidak ta'adud itu maksudnya tidak ta'adud secara infisal. Terlepas dari zat Tuhan. Oke. Maka beliau mengatakan fahadihi sittu sifatin. Al-ula itu ada 6 sifat tadi. Berarti kita lihat. Al-ula nafsiyah yaitu al-wujud. Baru 5 setelahnya yaitu qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsi, sama wahdaniyat. 5 setelahnya itu adalah salbiyah. Kayak gitu. Wa al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujudu wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Jelas ya? Gitu. Oke, nanti sifat selanjutnya kita lanjut di pertemuan misalnya karena udah setengah 4. Hadza wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma shalli ala salati ala asmani makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika. Ada jarak seperti itu. Hah? Iya. Kemarin dikabarin. Jadi